Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan asinkron untuk mata kuliah biostatistika dasar pertemuan terakhir, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ke teman-teman semua yang sudah um, akan menyaksikan atau mengikuti perkuliahan asinkron ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan untuk menuntut ilmu, dan pemahaman yang baik untuk mata kuliah apapun yang teman-teman sedang pelajari saat ini. Untuk topik 14 hari ini kita akan mempelajari tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Ya, namanya instrumen berarti kita memang fokusnya adalah tentang mengecek gitu ya, apakah instrumen yang akan kita gunakan nantinya untuk mengukur variabel-variabel yang nantinya akan kita gunakan atau memang akan tujuannya kita lakukan, kita teliti dalam riset kita, itu sudah layak untuk digunakan. Seperti itu. Nah, jadi perlu kita sebelumnya mengukur. Tidak sembarang alat ukur itu langsung kita pakai begitu saja, gitu ya. Tapi kita harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa instrumen atau alat ukur tertentu itu memang layak untuk bisa mendapatkan data atau informasi tentang variabel yang sedang kita teliti. Yang akan kita pelajari pada topik 14 hari ini adalah tentang konsep validitas dan reliabilitas instrumen terlebih dahulu. Ya, kita belajar tentang itu. Kemudian jenis-jenis metode pengujian. Jadi ada berapa banyak sih atau ada apa saja ya metode-metode untuk menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen kalian. Kemudian cara menghitung validitas dan reliabilitas seperti apa serta penarikan kesimpulan pengujiannya. Apakah kemudian valid atau tidak valid, reliable atau tidak reliable, gitu ya. Bismillah, kita bahas satu persatu. Ya. Ya, metode pengambilan data pada beberapa penelitian kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur. Jadi tidak melulu variabel-variabel atau hal-hal yang akan kita ukur itu semuanya punya alat ukur yang sifatnya physically bisa kita lihat dan terstandar secara menyeluruh. Contohnya, kalau misalnya teman-teman mau mengukur lingkar pinggang, lingkar perut, gitu ya, teman-teman menggunakan Medline. Terus teman-teman ada opsi untuk teman-teman boleh tidak misalnya menggunakan meteran jahit. Nah, meteran jahit itu apakah dia valid dan reliable untuk mengukur, gitu ya? Itu menjadi penting dalam sebuah penelitian. Kenapa? Ketika teman-teman menyampaikan bahwa alat yang digunakan untuk teman-teman mendapatkan data tentang lingkar perut seseorang, misalnya, yang mana itu jadi bagian dari riset kalian, dan teman-teman menyampaikan bahwa menggunakan meteran jahit, nah bisa jadi hasilnya nanti akan dipertanyakan, gitu ya. Karena alat ukur terstandar yang sudah apa namanya sudah diakui validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur lingkar perut itu adalah Medline. Sedangkan kalau di meteran jahit itu kenapa kemudian menjadi bias? Karena bisa jadi dia ada kemungkinan valid, tapi dia tidak reliable. Nah, nanti kita lihat bedanya apa, valid dan reliable, gitu ya. Jadi kenapa kemudian kita perlu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian kembali lagi pada penelitian-penelitian kesehatan tidak melulu variabel-variabel yang akan kita cari itu bersifat numerik, ya. Kalau numerik itu bisa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, ya, kemudian lingkar lengan atas dan tekanan darah, misalnya kadar kolesterol, semuanya angkanya bisa dilihat secara kuantitatif. Tapi tidak semua penelitian kesehatan itu mengarah ke sana, gitu ya. Tidak melulu tentang hal-hal medis. Teman-teman misalnya mengukur pengetahuan, sikap,
perilaku, gitu ya. Itu juga bagian dari apa yang perlu kita evaluasi dalam dunia kesehatan, gitu kan. Misalnya status gizi dalam bentuk IMT, dia ukurannya kuantitatif. Tapi kita pengen tahu lebih jauh bagaimana seseorang bisa memiliki gaya hidup atau lifestyle yang baik dan akhirnya mempunyai hasil berupa status gizi yang juga ideal gitu ya. Itu berarti kita pengen melihat sebelumnya pengetahuannya dia seperti apa, sikap dia terhadap gaya hidup yang sehat bagaimana, kebiasaan dia atau praktik dia dalam melakukan apa namanya konsisten dalam melakukan gaya hidup itu bagaimana gitu ya, melakukan gaya hidup yang sehat itu seperti apa. Nah itu kan berarti um, pengetahuan sikap dan perilaku ya contoh yang paling mudah mereka itu tidak bisa benar-benar kita ukur atau kita lihat gitu ya. Sudah beberapa kali mungkin saya singgung gitu ya. Ketika teman-teman misalnya melihat mengukur pengetahuan gitu ya, ada teman kalian yang misalnya nilainya 0 gitu. Bukan berarti dia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tapi dia mengalami atau dia memiliki kelemahan untuk tidak bisa menjawab dengan maksimal soal-soal atau poin-poin yang kalian tanyakan terkait topik tersebut. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki ilmu sama sekali tentang segala sesuatu gitu ya. Maka dari itu menjadi tricky gitu ya. Kita membuat instrumennya lalu seperti apa supaya ketika kita membuat soal-soal yang tujuannya untuk mengukur pengetahuan itu memang benar-benar soal itu bisa mengukur pengetahuan yang kita maksud. Seperti contoh teman-teman waktu ini kayak saya kaitkan dengan mata kuliah yang lain yaitu komunikasi kesehatan. Teman-teman ketika saya meminta atau mengarahkan teman-teman untuk melakukan evaluasi efektivitas media, yaitu teman-teman kemudian membuat soal pre dan post test gitu ya. Sebagian besar dari kalian ya bahkan hampir semuanya itu memang membuat soal yang tujuannya untuk mengukur pengetahuan, ya kan? Mengukur pengetahuan tentang topik yang kalian bahas. Baik itu disampaikan lewat TikTok, baik itu disampaikan lewat feed Instagram, lewat leaflet, dan lain-lain. Medianya bebas, tapi kalian mencoba mengukur apakah media saya efektif atau tidak, tergantung dari skor pengetahuan teman-teman kalian sebelum dan sesudah melihat medianya. Gitu kan? Nah, bagaimana teman-teman benar-benar bisa menjamin bahwa instrumen kalian itu ini beneran mengukur pengetahuan yang saya maksud tidak sih gitu. Nah, kemarin itu memang kita belum sampai ke sana, tapi tidak masalah. Yang kemarin tetap digunakan hanya untuk teman-teman bisa memahami caranya saja gitu ya. Teman-teman membuat soal, kemudian melakukan evaluasi. Tapi jika itu sudah masuk dalam dunia ilmiah atau dunia riset gitu ya, instrumen kalian akan lebih diakui atau dianggap benar-benar bisa mengukur pengetahuan seseorang tentang topik diabetes mellitus misalnya, pengetahuan seseorang tentang gizi seimbang itu jika sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelumnya gitu. Jadi ini nanti pengujian validitas dan reliabilitas instrumen itu akan membantu kalian sebagai peneliti untuk melindungi kalian, istilahnya menjamin bahwa data kalian itu benar-benar real, data kalian itu benar-benar absah dan bisa diandalkan, reliable gitu. Maka ini menjadi penting gitu ya untuk teman-teman pelajari. Walaupun nanti mungkin kegunaannya akan teman-teman baru banyak aplikasikan setelah kalian masuk dalam mata kuliah metodologi penelitian atau bahkan sudah masuk dalam fase-fase menyusun skripsi gitu ya. Ya, kembali lagi, tujuan dari melakukan uji validitas dan reliabilitas adalah untuk menjamin bahwa data yang kalian kumpulkan nantinya itu memang berkualitas, bukan asal survei saja, bukan pertanyaan yang ecek-ecek, tapi memang benar-benar instrumen saya bisa mengukur pengetahuan seseorang tentang gizi seimbang. Instrumen ini layak untuk digunakan untuk menguji tentang praktik pemberian ASI eksklusif seorang ibu misalnya gitu. Jadi ada jaminan yaitu dengan hasil uji validitas dan reliabilitas. Maka dari itu teman-teman perlu untuk bisa melakukan pengetesan apakah instrumen kalian itu bisa digunakan, yakni terbukti valid dan reliable.
Nah, instrumen pengambilan data tadi yang saya bilang bahwa alat ukur yang kalian lakukan itu tidak melulu semuanya seperti benda-benda yang memang dia mengukur secara numerik, ya, seperti timbangan, seperti lingkar apa namanya, Medline misalnya, kemudian mikrotoa, seperti eh, apa namanya, alat cek kadar gula darah, gitu ya, kadar-kadar biokimia dan sebagainya. Tidak melulu, tapi bisa jadi berupa item pertanyaan atau kuesioner yang teman-teman ajukan. Contohnya kemarin pre-post test pada komunikasi kesehatan, gitu ya, angket, pedoman wawancara, gitu ya. Maka instrumen yang dimaksud ya dalam topik ke-14 ini adalah instrumen dalam bentuk kuesioner. Oke, karena ini yang paling penting apa namanya yang banyak kemudian dibahas keabsahannya dan keandalannya gitu ya. Valid dan reliable-nya itu memang yang di apa namanya yang kerap diragukan itu kan di alat-alat seperti ini gitu ya. Instrumen-instrumen karena buatan kita sendiri gitu. Antar peneliti misalnya sama-sama tujuannya mau mengukur pengetahuan seseorang tentang gizi seimbang. Bisa jadi kalau saya menyusunnya 30 soal pilihan ganda, bisa jadi teman atau kalian gitu ya, kalian membuatnya dalam bentuk esai gitu. Dua-duanya bisa sama-sama dipakai selama sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dan memang terjamin bahwa hasil ujinya itu menunjukkan bahwa instrumen kalian dan instrumen saya itu valid dan reliable gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai dan dua-duanya bisa juga tidak layak dipakai kalau ternyata hasilnya tidak valid dan tidak reliable. Gitu ya. Ya, menunjukkan bahwa kriteria kuesioner kalian itu adalah kuesioner yang baik jika valid dan reliable, yang berarti menjamin data kalian itu berkualitas. Baik, kita masuk ke konsep. Yang pertama tentang validitas ya. Kalau validitas ini maknanya adalah seberapa dekat suatu alat ukur itu menyatakan apa yang seharusnya diukur. Seberapa layak dia gitu ya, seberapa absah, seberapa benar sih dia untuk bisa menyatakan apa yang seharusnya diukur, apapun yang mau kalian ukur, gitu ya, valid apa enggak sih gitu. Bisa dalam bentuk instrumen, dalam bentuk kuesioner, bisa dalam bentuk misalnya timbangan, atau misalnya tadi meteran gitu ya. Yang Medline itu sama meteran jahit, sama-sama mereka bisa dipakai buat mengukur lingkar perut. Bisa kok dipakai buat mengukur gitu ya. Tapi kenapa yang Medline valid, tapi yang apa namanya meteran jahit tidak valid gitu ya, karena diukur dengan Medline misalnya hasilnya berapa senti, diukur dengan meteran jahit hasilnya bisa berubah-berubah gitu. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai karena bahannya sendiri berbeda. Misalnya kita merasanya seperti sama gitu kalau dipegang, tapi sebetulnya bahannya berbeda, lebih riskan rusak dan sebagainya gitu ya. Maka menjadi apa namanya berisiko hasilnya tidak valid jika kita mengukur lingkar perut menggunakan meteran jahit. Gitu ya. Alat yang valid yang seharusnya kalian gunakan untuk lingkar perut misalnya adalah Medline. Gitu. Jadi validitas itu berbicara tentang alat ukur itu sudah seberapa mampu sih dia untuk bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliable gitu. Reliable berarti kalau seseorang itu reliable itu berarti bisa diandalkan gitu ya. Kalian itu reliable berarti kalian itu bisa diandalkan oleh teman-temannya gitu ya. Seberapa konsisten alat ukur memberi nilai yang sama pada pengukuran yang berulang. Jadi alat ukurnya satu macam, tapi kalian pakai berkali-kali itu hasilnya konsisten. Dipakai pada orang yang sama, dicek 3 kali, hasilnya tetap itu. Medline untuk mengukur lingkar perut, contoh yang sama. Dipakai mengukur lingkar perut responden A, gitu ya. Pengukuran pertama nilainya 80, pengukuran kedua nilainya 80,3, pengukuran ketiga nilainya 80,2 misalnya. Kemudian pakai meteran jahit, diukur pertama lingkarnya 90, diukur kedua lingkarnya 80, diukur ketiga lingkarnya jadi 85 misalnya. Dia lebih tidak ajek gitu ya.
nggak konsisten, kadang kok segini, kadang segini gitu ya. Padahal pengukurannya dalam jarak waktu yang dekat atau langsung dilakukan pengukuran. Makanya kalau besok teman-teman sudah masuk di semester 3 itu ada mata kuliah penilaian status gizi gitu ya, PSG, teman-teman akan berkenalan dengan beberapa macam alat yang sangat harus teman-teman kuasai gitu ya, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa alatnya gitu ya, prosedurnya, penggunaannya seperti apa. Di situ akan teman-teman kenali gitu ya. Cara teman-teman menggunakannya itu harus benar. Kemudian ketika teman-teman menguji cobakan itu alat-alat tertentu kepada teman kalian, rekan kalian gitu ya, itu minimal dilakukan 3 kali supaya untuk menilai bagaimana reliabilitas dari alat ukur kalian, dia konsisten apa enggak sih gitu, dengan cara yang sama tentunya gitu ya. Jangan yang satu metodenya gini, tangannya ditekuk untuk mengukur lila, yang satu tangannya diluruskan, ya itu tentu berbeda gitu. Ini sama-sama dengan tahap atau SOP-nya benar, seluruh tahapannya ditaati, dipatuhi, dan kalian mengukur, tapi dilakukan sebanyak 3 kali, dilihat nanti hasilnya ada perbedaan yang jauh atau tidak. Kalau jauh berarti semakin tidak reliable alatnya. Tapi kalau perbedaannya tipis ya antara pengukuran 1, kedua, ketiga gitu ya, maka bisa dianggap bahwa alat tersebut reliable. Bisa dipahami ya. Jadi yaitu apa namanya, perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Dan suatu instrumen harus em, apa namanya, layak atau berkualitasnya itu dari sisi validitas dan reliabilitasnya, tidak terpisah salah satunya gitu. Jadi teman-teman sebelum menggunakan instrumennya harus bisa menjamin dia valid dan reliable, bukan valid atau reliable, tapi keduanya. Jadi harus diuji dua-duanya. Ya dia ya valid memang untuk mengukur pengetahuan, ya dia juga reliable, mau ditanyakan berulang-ulang kepada orang yang sama, hasilnya juga akan sama. Ya, ini supaya lebih mudah untuk membedakan konsep dari validitas dan reliabilitas ya. Eh, saya buatkan contohnya gitu ya. Misalnya untuk alat ukur yang sama di sini misalnya berat badan. Untuk mengukur berat badan ya kita pakai timbangan injak misalnya. Timbangan injak ini dinyatakan valid untuk mengukur berat badan gitu ya. Tapi tidak valid untuk mengukur tinggi badan misalnya. Atau misalnya berat badan sama-sama tapi di sini berat badan anak yang sudah bisa berdiri, yang satu di sini anak yang belum bisa berdiri, atau misalnya bayi gitu ya, dia masih merangkak atau dia ya hanya seorang bayi gitu ya yang harus kemudian dibaringkan. Nah, dia mungkin kevalitannya akan turun untuk mengukur bayi yang masih eh, apa namanya belum bisa berdiri karena fungsinya ini adalah sebagai timbangan injak. Timbangan injak berarti untuk mereka yang sudah bisa berdiri dengan tegak. Oke, maka dia valid untuk berat badan anak yang sudah bisa berdiri dengan tegak gitu. Kalau ini jelas berbeda. Yang satu mengukur berat, yang satu mengukur tinggi. Masanya saja, satuannya saja sudah beda, jelas bukan. Kemudian cara mengukur tinggi badan pakai ini kan jelas nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau mau dibuat contohnya sama, misalnya berat badan, mungkin dia berat badan untuk anak yang sudah bisa berdiri dengan menginjakkan kaki, dia lebih valid gitu ya dibanding untuk menimbang anak yang belum bisa berdiri atau masih barunya bisa berbaring saja atau sudah bisa merangkak tapi tetap belum bisa berdiri misalnya. Itu menjadi tidak valid gitu ya kalau diukur dengan timbangan injak. Nah, sedangkan kalau yang reliable, ya ini contohnya adalah ada 2 jenis timbangan gitu ya. Yang satu memberikan hasil pengukuran pertama 45,1, pengukuran kedua 45,2, pengukuran ketiga 45 kilogram. Ya, bisa dianggap reliable karena selisih antar bilangan atau selisih antar hasil antar pengukuran itu selisihnya sedikit atau kecil. Sedangkan ya ada satu timbangan lainnya mungkin dia lama sudah sering digunakan, sudah lama timbangannya gitu ya. Dan timbangan itu kan kalau timbangan injak ada risiko dia mengalami pergeseran ya jarum apa namanya jarum timbangannya gitu. Menjadi kadang-kadang kita suka bertanya gitu ya, ini benar apa nambah berapa kilo atau kurang berapa kilo gitu kan. Itu karena dia sudah mencoba mentera misalnya. Sudah mentera bahwa eh, apa namanya timbangan ini itu validnya kalau hasil pengukurannya ditambah 5 kilo gitu. Ini validnya kalau dikurangi 5 kilo misalnya.
Jadi ini timbangan ini mengeluarkan hasil yang lebih berat dari kondisi sebelumnya, kondisi aslinya. Atau timbangan ini menghasilkan berat yang kurang dari berat aslinya, maka harus ditambahkan. Maka teman-teman mungkin tidak asing gitu ya dengan istilah ditera. Gitu ya. Sudah ditera apa belum? Ditera berkala atau tidak untuk alat ukur. Jadi alat ukur yang dia sifatnya mengukur secara numerik, yaitu biasanya untuk menstabilkan hasilnya itu dilakukan pemantauan secara berkala gitu ya, ada ditera gitu, ditera secara berkala. Nah, bisa jadi timbangan ini tidak melakukan itu, tidak diberlakukan itu gitu ya, dia tidak mendapatkan uh, uji tera dan sebagainya, sehingga hasil pengukurannya menjadi sangat berbeda di antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Pengukuran pertamanya 45 kilo, pengukuran keduanya 48,2 tiba-tiba, pengukuran ketiga turun 32 gitu ya. Kayak jelasnya kalau hasilnya kayak gini kayaknya jelas rusak gitu ya. Selisihnya terlalu jauh sekali gitu. Makanya ini tidak reliable. Dia tidak bisa memberikan hasil yang konsisten antar pengukuran gitu ya. Jadi dua contoh ini semoga bisa memahamkan teman-teman tentang konsep dari validitas dan reliabilitas. Oke, validitas terkait kemampuan dari alat mengukur apa yang mau kita ukur, reliabilitas terkait konsistensi alat itu. Gitu ya. Seberapa konsisten dia ketika kita melakukan pengukuran yang berulang gitu. Karena kenapa kita penting untuk dapat reliable? Karena nggak mungkin subjek dari suatu riset kita hanya satu gitu ya, kecuali dia kualitatif. Kalau kuantitatif kan survei gitu ya, teman-teman kalian belajar besar sampel, belajar bahwa kita tidak mungkin mengukur suatu populasi, kita bisa mengambil mereka atau melihat kondisi suatu populasi dari sekian banyak sampel saja gitu ya. Nah, sampel kan masih jelas lebih dari satu juga gitu kan. Dan berarti teman-teman harus menggunakan alat yang sama untuk beberapa sampel, untuk beberapa responden gitu. Respondennya, jadi timbangan ini dipakai buat 50 responden, tetap hasilnya reliable gitu. Tetap bisa mengukur secara reliable, secara keandalannya dia baik kayak gitu. Nah, ini ada ilustrasi untuk teman-teman supaya bisa memahami kemudian hubungan dari validitas dan reliabilitas itu seperti apa. Gitu ya. Sebentar, saya break zuhur dulu ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Untuk hubungan antara validitas dan reliabilitas, teman-teman bisa coba lihat ilustrasi yang ada di depan. Ini teman-teman tahu ini apa namanya? Dart. Jadi yang biasanya buat kita kalau main nembak sasaran, target gitu ya, dengan uh, panah, dengan busur panah, dengan panahnya ya, dengan panahnya. Nah, asumsinya adalah kalau kita tepat pada sasaran, itu berarti kita mengukur apa yang mau kita ukur. Ya, tepat sasaran itu berarti instrumen kita itu mengukur apa yang mau kita ukur. Mau mengukur pengetahuan, mau mengukur sikap, mau mengukur praktik, mau mengukur berat badan, tinggi badan, apapun itu. Gitu ya. Penghasilan, terus tingkat pendidikan misalnya, apapun itu. Alat ukur itu mampu mengukur. Itu berarti dia tepat sasaran. Kayak teman-teman bisa lihat di yang paling kanan gitu ya. Dia instrumen itu reliable dan valid gitu ya, both berarti keduanya gitu ya, dia lolos uji validitas dan reliabilitas ya, maka dia dinyatakan instrumen itu valid dan reliable, maka mereka seolah-olah anak panahnya itu titik-titiknya, datanya itu berpusat di area yang kita targetkan. Gitu. Ini ceritanya adalah pengukuran ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Diukur 6 kali, itu hasilnya ya seputaran di situ saja, maka dia reliable. Diukur kepada 6 responden, hasilnya itu memang sesuai dengan kondisi mereka, maka tepat sasaran, maka dinyatakan valid dan reliable. Nah, tapi ada beberapa kemungkinan alat ukur itu dia reliable tapi dia tidak valid.
Ya, dia reliable tapi dia tidak valid. Itu ilustrasinya seperti kalau kita melemparkan anak panah gitu ya, melesatkan anak panah, tidak tepat sasaran. Ya, kita apa namanya, misalnya berat badannya itu seharusnya 50 aslinya. Tapi dipakein timbangan itu beratnya dia kedeteksinya 80. Beratnya aslinya 70, tapi kedeteksinya misalnya 100 gitu ya. Nah, jadi dia tidak valid, tidak tepat sasaran gitu, tidak mengukur berat badan yang sesungguhnya gitu. Tapi misalnya level pengetahuannya tentang gizi seimbang itu sebenarnya baik aslinya, kondisi realnya. Tapi pakai instrumen pengetahuan kita, pertanyaan-pertanyaan yang ambigu gitu ya. Terus pilihan-pilihan jawabannya itu tidak komunikatif misalnya, jadi sulit dipahami, akhirnya skornya dia tuh jelek gitu. Skornya dia jelek, areanya jadi di sini. Nah, skornya jelek berarti tidak menunjukkan kondisi seharusnya. Atau orang itu sebenarnya pengetahuan tentang gizi seimbangnya tuh masih rendah. Tapi kuesioner kalian ya, soal-soal yang kalian buat itu sudah menjurus jawabannya. Misalnya, pilihannya opsi-opsi jawabannya itu sudah menjurus dan membuat orang yang mungkin tidak tahu tentang gizi seimbang itu bisa dengan mudah menjawabnya. Padahal dia sebenarnya nggak paham. Tapi apa namanya, sudah kalian juruskan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau jawabannya itu sudah menjurus kayak gitu. Nah, akhirnya pengetahuan dia yang sesungguhnya itu jelek, tapi karena menjawab dengan instrumen kalian dan hasilnya ternyata pengetahuan dia tinggi misalnya. Nah, itu kan berarti tidak sesuai. Jadi instrumen kalian tidak valid gitu. Nah, kemudian bisa nggak dia itu tidak valid tapi dia reliable? Bisa gitu ya. Reliable itu berarti konsisten kan? Gitu. Jadi tadi ya, orang yang dia pengetahuannya jelek tapi terukur menjadi baik, walaupun dia ditanya 5 kali gitu ya dengan instrumen kalian, jawaban dia tetap hasilnya adalah level pengetahuan tentang gizi seimbangnya baik. Berkali-kali kalian ukur, hasilnya tetap baik gitu. Berarti instrumen kalian tuh reliable. Instrumen saya konsisten kok, konsisten menunjukkan bahwa dia itu pengetahuannya baik. Tapi instrumenmu ternyata tidak valid karena sejujurnya dia itu tidak, pengetahuannya tentang gizi seimbangnya rendah, tapi terdeteksi sebagai baik, gitu ya. Nah, ini apa namanya, kemungkinan suatu alat ukur ya, dia bisa reliable tapi tidak valid. Kemudian kemungkinan yang kedua, instrumennya ini rendah validitasnya dan rendah reliabilitasnya. Ya, jadi dua-duanya gitu. Ilustrasinya seperti ini. Contohnya bagaimana? Misalnya mau mengukur pengetahuan tadi ya, mau mengukur pengetahuan. Kondisi realnya adalah pengetahuannya dia jelek, terus kedeteksinya adalah baik gitu ya. Kedeteksinya baik, terus berarti dia tidak valid karena dia tidak berada di pusat atau mengukur kondisi sesungguhnya. Dan dia tidak reliable gitu ya. Pakai dengan orang yang sama, pakai instrumen yang kalian buat gitu ya. Kadang nilainya dia bagus, kadang nilainya baik, kadang nilainya jelek, kadang nilainya sedang, kadang rata-rata gitu ya. Berapa kali pengukuran tuh menunjukkan hasil yang beda-beda. Kadang nilainya 100, kadang tahu-tahu bisa 20, waktu diukur lagi nilainya 40, diukur lagi nilainya 80, diukur lagi 60 gitu ya. Nilainya berubah-ubah. Jawaban artinya ketika dia menjawab instrumen yang kalian ajukan, dia itu mudah berganti-ganti gitu ya. Dia mudah merubah jawaban karena pertanyaannya bisa jadi ambigu gitu ya. Pilihan jawabannya membingungkan misalnya. Oh, tadi tadi waktu apa namanya, tes pertama benar gitu, tes yang kedua saya jadinya milih C aja gitu, waktu di tes yang ketiga nomor satu berubah jadi D gitu, karena bisa jadi instrumen kalian berarti tadi dianggap dia tidak reliable dan tidak valid gitu ya, sudah tidak mengukur kondisi sesungguhnya, ditambah lagi hasilnya berubah-ubah ya, ini instrumen yang paling buruk kondisinya, paling buruk dia apa namanya, tidak reliable dan tidak valid gitu ya. Ya, ilustrasi yang ketiga,
Oke, jadi yang ini masih rendah, kondisinya rendah validitas dan reliabilitasnya. Yang ini benar-benar fix, tidak reliable dan tidak valid gitu ya. Jauh dari uh, jauh apa namanya, areanya itu berpencar sangat banyak. Artinya uh, tidak bisa mendapatkan hasil yang konsisten ya. Kalau yang ini tuh masih di area-area, kalau misalnya anak panah itu ada di putaran ini gitu ya, dia masih mengelilingi putaran ini. Tapi kalau yang ini masuk di zona yang paling luar, nanti masuk kadang di zona tengah, kadang di zona ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, ini maka menandakan atau mengilustrasikan bahwa alat ukur itu memungkinkan gitu ya. Dia tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitasnya jelek gitu. Ya, kita mulai masuk satu persatu ya. Untuk validitas instrumen, jadi supaya teman-teman mampu membuktikan bahwa instrumen teman-teman itu valid, gitu ya, bisa absah untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, teman-teman perlu atau bisa membuktikan dengan beberapa cara. Dengan misalnya validitas konten, berarti validitas isinya, validitas konstruk, ya berarti konstruksi dari instrumen kalian, dan validitas kriteria. Validitas konten ini fokusnya adalah metode untuk menilai tentang isi gitu ya, isi instrumen yang kalian susun dengan memberikan bukti pada elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Jadi untuk menguji validitas konten itu butuh bantuan para ahli. Misalnya, teman-teman mengukur pengetahuan, membuat instrumen untuk mengukur pengetahuan mahasiswa kesehatan tentang kesehatan reproduksi, misalnya tentang kesehatan reproduksi, maka teman-teman boleh melakukan uji validitas instrumennya dengan cara memberikannya kepada ahli untuk direview. Ya, ahli misalnya memang beliau yang sudah punya pengalaman atau riset yang banyak tentang topik kesehatan reproduksi gitu ya, pada remaja, pada dewasa, pada berbagai macam responden misalnya. Dia sudah banyak berpengalaman tentang itu, teman-teman minta untuk mereview instrumen kalian, kemudian dia akan memberi saran atau memberi feedback. Ya, itu salah satu cara untuk melihat validitas kontennya. Ya, salah satu uji menilai validitas dari instrumen kalian. Nanti kalau misalnya dikembalikan instrumennya oleh ahli yang kalian rujuk gitu ya, kemudian minta poin kedua ini nggak usah dimasukin, poin ketiga ini bahasanya kurang sesuai misalnya, poin keempat bahasanya terlalu ambigu misalnya. Nah itu saran-saran itu yang kemudian teman-teman perbaiki dulu sebelum instrumennya dipakai. Dan nanti kalau sudah diperbaiki, dikembalikan lagi ke ahli untuk direview lagi. Terus dia masih merevisi lagi gitu ya, teman-teman harus merevisi lagi, terus lagi dilakukan lagi dan seterusnya sampai ketika ahli itu mengembalikan instrumennya kepada kalian, instrumen kalian gitu ya, instrumen yang kalian buat itu yang sudah direview sudah tidak ada revisi lagi, maka sudah dinyatakan valid gitu. Jadi dia sudah mengatakan oke, instrumennya sudah layak untuk diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur pengetahuan tentang kesehatan reproduksi misalnya. Jadi dinyatakan bahwa sudah valid instrumen kalian, sudah bisa mengukur. Ya, itu memang bisa gitu ya. Salah satu metodenya adalah dilakukan penilaian oleh ahli. Kemudian ada validitas konstruk. Validitas konstruk ini fokus pada sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil sesuai dengan definisi operasional variabel. Ini juga dinilai oleh ahli juga gitu ya. Dan ini teman-teman perlu definisi variabel gitu ya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu mungkin akan teman-teman banyak pelajari nanti di mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Secara singkat, definisi operasional itu memang mudahnya adalah gitu ya, teman-teman mendefinisikan variabel yang mau kalian pakai, yang mau kalian teliti, dan kalian lampirkan
atau memang kalian sudah tuliskan secara runtut. Misalnya, definisi variabel, kalian mau mengukur asupan natrium, pasien hemodialisa di Rumah Sakit Sarjito misalnya. Kalian mengukur bagaimana asupan natriumnya adalah definisinya kalian tuliskan. Asupan natrium diukur dengan cara semi kuantitatif FFQ misalnya food frequency yang ditanyakan langsung kepada pasien yang bersangkutan untuk menggali riwayat makannya 3 bulan terakhir. Itu adalah definisi operasional. Jadi teman-teman mendefinisikan yang dimaksud asupan natrium yang kalian ukur itu yang kayak gimana sih? Gitu. Misalnya gampangan lagi definisi dari berat badan misalnya. Variabel yang mau kalian ukur misalnya adalah berat badan responden. Berat badan respondennya itu tetap walaupun berat badan itu kita semua mengerti maksudnya apa gitu ya, kita tahu definisinya yang dimaksud berat badan itu apa, teman-teman itu harus menuliskan dalam bentuk definisi operasional. Menuliskannya terus bagaimana kalau berat badan ya, teman-teman memang harus kemudian melakukan pengkajian literatur gitu ya, yang dimaksud berat badan itu apa, kemudian misalnya teman-teman sudah melakukan pengkajian gitu ya, teman-teman menuliskan definisi operasional untuk variabel berat badan. Berat badan yang dimaksud berat badan adalah massa tubuh mahasiswa, misalnya respondennya siapa disebutkan gitu ya, massa tubuh mahasiswa gizi Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2021 sesaat setelah bangun tidur dan sudah melakukan buang air besar misalnya. Jadi definisinya itu sedetail itu. Maka kalau definisi kalian segitu, ketika teman-teman melakukan penggalian data, maka teman-teman tidak asal sembarangan nimbang berat badan. Nggak mungkin hasilnya bisa valid gitu ya. Kalau teman-teman mengukur misalnya responden pertama diukurnya pas dia bangun tidur, responden kedua diukurnya malam-malam setelah dia makan bakmi Jawa misalnya. Terus responden ketiga diukurnya waktu sore seketemunya misalnya. Dia habis keliling kampus, dia habis ngurusin organisasi, atau dia habis ikut UKM futsal misalnya. Terus kalian timbang. Hasilnya jadi nggak konsisten. Hasilnya bukan nggak konsisten, hasilnya dia jadi tidak tidak valid gitu ya. Karena ini mengukur validitas gitu ya. Dia tidak valid. Yang satu dia kondisinya baru bangun tidur, sudah buang air besar, buang air kecil, jadi kondisinya massa tubuh yang real. Tapi yang satunya dia habis aktivitas buat futsal segala macam, dia habis kehilangan banyak gitu ya. Terus yang satunya dia habis makan berat, terus mau tidur malam-malam itu ditimbang misalnya. Ini misalnya ilustrasinya. Maka kondisi perbedaan waktu pengukuran, kondisi atau situasi pengukuran dari subjek, yaitu juga akan mempengaruhi validitasnya. Maka harus detail teman-teman mendefinisikan. Yang dimaksud berat badan itu yang kayak gimana, diukurnya kapan, supaya semua subjek mendapat perlakuan yang sama, supaya semua subjek diukur berat badannya misalnya di jam 9 sampai 10 pagi misalnya. Setiap jam 9 sampai 10 pagi dilakukan pengukuran. Maka ya siapapun itu gitu, tidak ada bantahan dia setelah makan, sebelum makan, setelah lari-lari atau sebagainya, yang penting di jam itu misalnya. Kenapa? Karena di jam itu misalnya dia sudah sarapan, asumsinya misal responden atau aktivitasnya rata-rata sama untuk angkatan 2021 di jam itu sedang kondisinya kosong dan setelah kelas biostatistika misalnya. Ya, itu jadi benar-benar sedetail itu gitu untuk mendefinisikan variabel yang mau kalian ukur. Nah, ini nanti bisa menunjukkan validitas konstruknya. Kemudian ada validitas kriteria. Nah, untuk validitas kriteria ini, fokusnya teman-teman menguji validitas instrumen kalian dengan cara membandingkan instrumen yang kalian kembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding. Jadi ada yang namanya gold standard. Gold standard itu berarti sebuah alat yang dia itu spesifik dan sensitif untuk mengukur suatu variabel. Contohnya, untuk mengukur, mendiagnosa seseorang
apakah dia diabetes atau tidak, gold standarnya adalah menggunakan kadar HbA1c. Tapi untuk teman-teman misalnya mengembangkan sebuah alat gitu ya yang bisa screening dengan misalnya lewat kentut gitu ya, mendiagnosis di orang diabetes gitu ya, itu dengan kentutnya misalnya. Teman-teman ini riset yang apa namanya terbarukan misalnya atau yang kalian coba kembangkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa membandingkan dan karena gold standar ini berarti standar emasnya itu adalah pakai HbA1c gitu ya. Teman-teman harus bisa membandingkan temuan kalian yang dengan kentut itu hasilnya spesifik dan sensitivitasnya sama nggak sih sama kalau dia itu dihasilkan dengan HbA1c. Contoh lain yang lebih mudah, misalnya teman-teman waktu COVID kemarin gitu ya. COVID itu gold standarnya adalah didiagnosis COVID dengan PCR gitu ya. Itu gold standarnya misalnya pakai PCR. Jadi yang di swab tidak hanya hidung saja gitu ya, tapi juga tenggorokan misalnya. Dua kali swab ya di dua tempat yang berbeda untuk menegakkan diagnosis bahwa seseorang positif COVID misalnya. Terus ada yang mengembangkan alat bisa dengan menghembuskan udara saja, ya. Genus tahu ya mungkin teman-teman juga kenal tentang genus. Ada pengembangan supaya lebih mudah tidak disogok-sogok, tidak sakit gitu ya, hanya dengan meniupkan saja, menghembuskan udara seperti meniup balon gitu ya, nanti bisa terdeteksi orang itu positif COVID atau tidak. Nah, sebelum alat itu digunakan oleh orang banyak, alat itu sebelumnya sudah diuji terlebih dahulu spesifitas dan sensitivitasnya. Spesifisitas dan sensitivitasnya. Genusnya itu pasti sudah diuji dulu. Dibandingkan dengan PCR. Ya, otomatis karena sudah dibandingkan, sudah pernah diuji sebelumnya, maka genus akhirnya dinyatakan valid untuk mendeteksi orang yang kemudian positif COVID atau tidak kayak gitu. Nah, itu karena sebelumnya dia sudah diuji validitas terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan membandingkan. Nah, nanti setelah dibandingkan dihubungkan dengan uji korelasi. Nah, ini yang teman-teman butuh perhatian ekstra setelah ini gitu ya. Karena kita akan melakukan uji korelasi dengan software SPSS gitu ya, sepertinya sudah dikenalkan oleh Bu Narti, semoga sudah dikenalkan, tapi kalau belum berarti insya Allah di biostatistika lanjut gitu ya, nanti tetap akan kita kenalkan kepada teman-teman. Nah, apa namanya, software yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis uji korelasi, untuk tadi ya melihat membandingkan kondisinya, instrumen kalian itu valid atau tidak, itu kemudian bisa menggunakan software SPSS. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah download ya software SPSS ini, teman-teman bisa ikuti panduannya, tahapannya. Nanti ini akan apa namanya? Karena recordingnya ini juga akan disimpan gitu ya. Dan kalau misalnya pun teman-teman nanti kesulitan mengikuti alur yang saya sampaikan untuk uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS, itu udah banyak di YouTube gitu ya. Sudah banyak sekali yang mencoba benar-benar menunjukkan dalam bentuk video gitu ya. Kalau saya nanti hanya screenshotan saja. Jadi kalau misalnya kesulitan untuk dipahami nanti teman-teman bisa akses dari sumber yang lain gitu ya. Nah, untuk menguji korelasinya nanti yang dipakai adalah uji korelasi Pearson Product Moment. Ini nama ujinya yang teman-teman bisa akses lewat software SPSS. Tahapannya nanti seperti apa? Yang pertama tadi jangan lupa teman-teman harus menyusun definisi operasional. Jadi variabel yang mau kalian ukur itu kalian definisikan dulu. Maksud berat badan yang mau saya ukur itu yang kayak gimana. Ya. Kemudian uji coba pada minimal 30 responden. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas ini memang instrumen kalian itu harus kalian uji cobakan. Yang namanya dites, dicek ombak gitu ya. Cek ombak itu berarti kan kalian namanya sebelum kalian berikan kepada responden aslinya yang mau jadi target kalian, itu kalian uji cobakan dulu pada responden pada orang-orang lain di luar responden itu. Contohnya gini, teman-teman sasarannya mau mengukur praktik pemberian ASI ibu di Puskesmas X. Targetnya adalah ibu usia 25 sampai 35 tahun. Nah, tapi di Puskesmas X. Nah, supaya teman-teman karena teman-teman mau menguji dulu nih instrumen saya itu bisa nggak sih buat mengukur praktik ibu memberikan ASI eksklusif,
saya mau uji coba dulu ke 30 responden, yang mana mereka itu bukan termasuk responden yang jadi target riset kalian yang asli. Ya. Tapi nggak boleh juga kalian random ngasihnya itu ke ibu-ibu yang memang mereka belum melakukan les eksklusif atau karakteristiknya jauh dari responden yang mau kalian sasar gitu ya. Tadi teman-teman misalnya menyasar ibu-ibu yang usianya 25 sampai 35 tahun di Puskesmas X yang dia memiliki anak berusia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Terus teman-teman mau mengukurnya respondennya itu teman-teman nyarinya di ibu-ibu yang usianya 35 sampai 45 tahun. Kemudian, mereka anaknya itu sudah usia 6 bulan ke atas misalnya. Nah, karakteristiknya nggak sama gitu. Nah, ini nggak boleh juga gitu. Yang pertama syaratnya adalah responden yang dipakai, responden yang jadi sasaran untuk uji validitas dan reliabilitas adalah bukan responden yang jadi sasaran utama riset kalian. Yang kedua adalah karakteristiknya tetap harus sama. Walaupun respondennya berbeda, tapi diusahakan karakteristiknya sama dengan karakteristik responden yang mau kalian jadikan target dari risetnya gitu. Jadi jangan yang terus beda banget gitu ya. Atau malah sasarannya yang aslinya ibu remaja, tapi kalian uji validitas instrumennya ke ibu-ibu yang usia lanjut gitu ya. Itu jelas beda sekali gitu. Dan nanti hasilnya misalnya menunjukkan valid, tapi ternyata waktu dipakai buat sasaran kalian, target asli kalian itu bisa jadi nggak valid gitu karena karakteristik responden yang jadi tempat uji coba dan jadi tempat pengambilan data yang asli itu berbeda karakteristiknya. Kemudian mempersiapkan tabel tabulasi jawaban ya. Tabel tabulasi yang dimaksud seperti apa nanti kita tampilkan. Kemudian di akhir nanti teman-teman tinggal melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi. Ini yang digunakan dengan uji korelasi Pearson Product Moment. Kalau mau menghitung secara manual ya, saya lampirkan juga rumusnya ya untuk teman-teman mendapatkan nanti koefisien korelasi antara X dan Y. X dari butir-butir soal per nomornya, kalau Y ini dari kuadrat skor totalnya. Nah, nanti ada keterangan kalau teman-teman menggunakan rumus ini, syarat minimumnya adalah jika R sama dengan 0,3. Ya, minimumnya R-nya 0,3. Kalau kurang dari 0,3, 0,299 hasilnya kayak gitu ya. Hasil 0,29, 25, 0,15 dan seterusnya, pokoknya di bawah 0,3, maka dinyatakan butir instrumen tersebut tidak valid. Bisa jadi gini, teman-teman bikin instrumen isinya 15 soal. Terus soal nomor 1, hasil koefisien korelasinya 0,29. Soal nomor 2, 0,35. Soal nomor 3, 0,5. Soal nomor 4, 0,1. Soal nomor 5, 0,2. Maka teman-teman wajib untuk menghilangkan butir-butir soal yang nilai korelasinya tidak sampai 0,3. Gitu ya. Jadi dari 15 soal tadi, setelah teman-teman uji coba, lalu teman-teman hitung perbandingannya, ternyata ada yang di bawah 0,3, maka nomor itu harus dihilangkan. Gitu ya. Maka teman-teman cuma bisa menggunakan, artinya dieliminasi gitu ya. Dari awal teman-teman bikin ada 15 soal untuk mengukur pengetahuan, terus tereliminasi bisa jadi tinggal 10 misalnya. Jadi untuk mengukur pengetahuan yang saya maksud itu cuma perlu menggunakan 10 poin pertanyaan yang sudah diuji validitasnya. Ya, karena 5 yang lainnya dinyatakan tidak valid, maka bisa dihilangkan. Oke. Nah, ini yang akan kita kita cermati gitu ya setelah ini adalah teman-teman mencoba melakukan uji validitas kuesioner ya, kuesioner yang di sini coba kita uji misalnya kuesioner sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif ya. Teman-teman perlu membedakan ya mana yang dimaksud pengetahuan, mana yang dimaksud sikap, mana yang dimaksud praktik gitu ya. Pengetahuan itu kuesionernya pasti jawaban benar dan salah. Karena kalau yang dimaksud pengetahuan itu berarti dia paham atau tidak tentang suatu teori, tentang suatu informasi gitu ya, dan itu bisa diukur benar atau salahnya. Tapi kalau sikap dan praktik itu kita coba bisa menilainya
positif atau negatif. Gitu ya. Dia punya sikap yang positif atau dia punya sikap yang negatif tentang ASI eksklusif. Praktik dia terhadap ASI eksklusif itu mendukung atau tidak mendukung gitu. Itu yang membedakan gitu ya antara pengetahuan, sikap dan praktik. Maka kuesionernya juga beda. Nah, kalau contoh yang saya tampilkan di sini adalah kuesioner sikap. Di kuesioner sikap itu pilihan pertanyaannya bukan benar dan salah, bukan ya dan tidak gitu ya. Karena kalau sikap itu masih di awang-awang, masih di masih berupa bentuk pemikiran saja. Bisa jadi sikapnya positif, tapi praktiknya dia negatif. Itu bisa. Misalnya ditanyakan tentang sikapnya, dia menunjukkan hasil bahwa sikap dia terhadap merokok gitu ya, dia itu tidak setuju atau sebaiknya atau seharusnya seorang remaja itu tidak boleh merokok. Itu hasil dari evaluasi sikapnya. Tapi ternyata waktu dievaluasi praktiknya, diukur praktiknya, dia ternyata sebetulnya seorang remaja yang merokok. Itu bisa saja, gitu ya. Sikap tidak sejalan dengan praktiknya. Sangat mungkin. Nah, ini yang jadi contoh adalah sikap. Dan sikap itu yang diukur biasanya tentang persepsi dia gitu ya. Setuju atau tidak setuju. Ya, maka pilihannya antara STS itu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Ini bentuknya skala. Ini bentuknya skala. Skala 1 sampai skala 5. Ya. Ini contoh kuesioner sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif yang mau kita coba uji validitasnya gitu ya, mau kita coba uji validitasnya. Nah, misalnya nih teman-teman sudah melakukan menguji ya, memberikan kuesioner tersebut untuk minta diisi oleh 15 responden misalnya. Ini hanya untuk latihan saja gitu ya. Contohnya 15 responden. Tapi kalau yang besok teman-teman ketika melakukan itu minimal dilakukan uji cobanya pada 30 responden. Gitu ya, minimal 30 responden. Nanti kalau 15 hasilnya resiko sekali, hasilnya bisa jadi bias gitu ya. Lebih baik cari amannya teman-teman menguji cobakannya benar-benar pada 30 responden untuk menguji validitas dari instrumen yang kalian buat. Nah, ini misalnya diuji cobakan pada 15 responden. Dari hasil penggalian data pada responden A diperoleh jawaban gitu ya. Skornya dia itu kalau 3 itu tadi dikasih skor ya. Kalau sangat tidak setuju, skornya 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, kemudian setuju 4, sangat setuju 5. Untuk pernyataan-pernyataan yang positif. Positif itu misalnya saya bertekad untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak. Ini kan kalau dia sangat setuju skornya tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya pernyataan kalian itu negatif, misalnya saya tidak membutuhkan suasana yang tenang untuk memberikan ASI. Tidak membutuhkan gitu ya. Berarti yang dikasih skor tinggi yang sangat tidak setuju. Kemudian digeser ke bawah, yang sangat setuju justru nilainya 1 gitu ya. Jadi bisa jadi ini harus seimbang pernyataannya. Kebetulan pernyataan-pernyataan yang di sini saya screenshotkan pernyataan yang positif gitu ya. Jadi yang sifatnya suportif harusnya diseimbangkan antara pernyataan yang positif dan negatif. Ini untuk bisa supaya tidak tadi instrumennya itu tidak menjurus pada jawaban tertentu gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan dengan kalimat-kalimat negatif. Nah, nanti pembobotannya atau penilaiannya menjadi berbeda. Kalau dia itu jawabannya suportif gitu ya, maka yang paling tinggi adalah yang sangat setuju. Kita kasih skor 5. Tapi kalau kalimatnya negatif, ya skor tertinggi adalah ketika dia sangat tidak setuju. Oke, nah contohnya ini sudah teman-teman kantongi jawabannya. Responden A untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu teman-teman inputkan jawabannya dalam bentuk skor. Karena tadi sudah ada scoringnya gitu ya. Ini bisa dilakukan di Excel kalau kayak gini. Ya, teman-teman masukkan saja namanya inisial, kemudian ini adalah butir soalnya yang mau kalian analisis, yang mau kalian uji validitasnya gitu ya. Ceritanya ada 10 pertanyaan. Kemudian teman-teman inputkan ya, misalnya responden A soal nomor 1 dia jawab ragu-ragu, skornya 3. Soal nomor 2 jawabannya ragu-ragu, poinnya 3 dan seterusnya. Soal nomor 7 dia sangat tidak setuju, skornya 1 ya, dan seterusnya. Ya, ini hasilnya
untuk setiap responden dia akhirnya punya skor total. Ya, kemudian sudah diinput kayak gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke SPSS. Ini tampilan untuk SPSS. Jadi namanya memang software nanti untuk menganalisis gitu ya. Makanya kalau teman-teman sudah terbiasa menemukan jurnal-jurnal yang mana rata-rata jurnal itu dia memberikan hasil menunjukkan gitu ya, mempunyai kesimpulan misalnya ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik, pengetahuan terhadap ASI eksklusif dengan praktik ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif gitu ya. Ada hubungan itu adalah hasil analisis. Ya, analisisnya dilakukan secara kuantitatif dengan software. Software itu ada banyak yang mungkin teman-teman untuk S1 gitu ya, teman-teman bisa berkenalan dengan SPSS. Oke, nanti semoga ini sudah disampaikan pun nanti. Tapi kalau belum, teman-teman bisa nanti di-download dan belajar dicoba-coba secara mandiri dulu gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke analisis korelasinya dengan tadi apa? Uji korelasi Pearson product moment. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menguji validitas. Nah, masuk ke software SPSS-nya dibuka, kemudian teman-teman entry data ke dalam program SPSS. Yang di entry tidak langsung hasil ini ya, yang tiba-tiba diinput begitu saja tidak. Teman-teman harus menuliskan dulu item-itemnya. Item 1 itu berarti pertanyaan nomor 1, item 2 pertanyaan nomor 2, item 3 pertanyaan nomor 3 dan seterusnya sampai item 10. Kemudian teman-teman tentukan tipenya. Nah, tipenya kan tadi sudah fix ya, yang akan diinput dalam bentuk numerik. Ya, kan teman-teman hasilnya sudah di convert gitu kan tadi, kalau yang dia ragu-ragu skornya 3, kalau sangat setuju skornya 5 dan seterusnya. Maka nanti yang akan diinput dalam SPSS itu memang harus di-convert dalam bentuk numerik supaya mudah dianalisis. Tidak bisa teman-teman inputnya di sini ragu-ragu, di sini sangat setuju, setuju dan lain-lain. Itu harus dikonversikan dulu dalam bentuk numerik. Ya, width itu lebarnya, gitu ya. Kira-kira teman-teman mau input berapa digit nomor sih, gitu. Ya, kemudian ada desimalnya atau tidak, gitu ya. Labelnya, kalau label itu teman-teman menjelaskan, gitu ya. Item 1 itu keterangannya tuh inti soalnya tuh apa? Misalnya menanyakan tentang dukungan suami. Kemudian item 2 misalnya menanyakan tentang susu formula. Ya, item ketiga menanyakan tentang kesehatan mental misalnya, kesehatan mental untuk ibu ketika menyusui dan seterusnya. Ya ini untuk label supaya teman-teman nggak bingung, yang item 1 itu yang mana ya, item 2 itu yang mana gitu-gitu. Ya, ini adalah sebelum teman-teman menginput datanya. Entry data dulu ke dalam program SPSS seperti ini gitu ya. Kemudian memasukkan variabel ke dalam variabel new. Variabel ke dalam variabel new supaya nanti teman-teman bisa mengisi gitu ya setiap item itu skornya berapa. Tahap selanjutnya adalah teman-teman memasukkan data ke dalam data view hingga muncul tampilan seperti berikut. Yang tadi sudah teman-teman input di Excel, teman-teman langsung masukkan ke sini. Ya, di Kopas itu bisa. Ya, bukan di Kopas sih, ada caranya diimport, diimport. Jadi dari file nanti diimport file yang kalian maksud adalah file Excel yang mana. Ya, terus kalian masukkan ke sini. Satu yang di sini nomor 1 sampai nomor 15 ini tadi adalah nomor responden, ya kan? Ada responden 1 sampai responden ke 15. Item yang atas ini adalah butir-butir soal yang mau kalian uji validitasnya. Terus kalian input satu-satu gitu ya sampai keluar semuanya sudah selesai sampai di input lengkap. Ya, setelah entry data lengkap, teman-teman bisa melakukan analisis validitas. Langsung saja ini filenya yang sudah kalian entry. Lalu kalian klik analisis atau analyze gitu ya. Klik analyze, pilih correlate, terus pilih bivariate. Nanti panduannya teman-teman bisa sambil mencoba ya supaya bisa benar-benar melihat gitu ya. Tapi teman-teman buat data set bohongan dulu ya. Nanti ini seharusnya memang dipraktikumkan secara langsung ya, tidak hanya kemarin waktu perhitungan besar sampel, tapi kebetulan terbatas di 3 pertemuan saja di lab, jadi tidak bisa kita praktekkan secara langsung gitu. Ya, saya lanjutkan teman-teman, klik analyze, correlate, habis itu bivariate.
Ya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah total item yang mau kalian uji validitasnya. Pindahkan item yang ada di sini ke dalam item kotak kosong di sini, ke dalam variabel di sini. Ya, caranya adalah dengan klik tanda panahnya. Oke, untuk memindahkan item yang kalian perlukan untuk uji validitas ke dalam kotak yang akan mengujinya, gitu ya. Dipindahkan ke sini, lalu klik Pearson ya, karena tadi caranya kita mau pakai uji Pearson product moment. Berarti teman-teman klik Pearson to tail dan ini dicentang semuanya, diisi, dicentang, kemudian klik option. Oke. Diklik optionnya, sorry. Ya, teman-teman nanti klik option di sini, nanti akan memindahkan, sudah memindahkan semua variabelnya ke sini, diklik Pearson to tail flag significant correlation yang sudah, kemudian klik OK. Ya. Kemudian sudah diklik OK, akan muncul tampilan hasil berupa hasil validitas ya, hasil validitas yang menunjukkan uji korelasi dari instrumen kalian. Oke, tampilan hasilnya akan seperti ini. Item 1 dengan item 1 gitu ya. Ini berarti pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3 dan seterusnya. Sampai itemnya nanti ada 10. Namanya tabulasi silang itu antar item gitu ya. Item 1 sampai 10 dengan item 1 sampai 10. Nah, lalu gimana interpretasi hasilnya gitu ya. Setelah keluar hasil seperti ini gitu ya, kita coba fokus pada item nomor 1 dulu aja gitu ya. Di item nomor 1, teman-teman bisa melakukan 2 cara untuk menginterpretasi hasilnya. Yang pertama adalah dengan membandingkan R hitung dibandingkan dengan R tabel ya. R hitungnya ini teman-teman bisa klik di Pearson correlation-nya di 0, di sini teman-teman bisa pakai kalau R hitung itu ini hasilnya yang di sini 0,761. Kalau ini cuma ada titik gitu ya, titik 761 itu dibacanya berarti desimal. Jadi 0,761. Kalau di sini ada min titik 043 berarti nilai aslinya adalah min 0,043 gitu ya. Jadi kalau di SPSS itu 0 di awal tidak ditulis, jadi langsung dalam bentuk titik kayak gini itu berarti 0, nah, sebesar 0,761 ini dianggap sebagai R hitung. Kemudian R tabel itu nilai yang teman-teman perlu lihat di buku statistik. Seperti teman-teman melihat nilai Z-score ketika teman-teman mempunyai confidence interval 95%, maka Z-score-nya 1,96. Confidence intervalnya 99%, maka Z-score-nya 2,575 misalnya. Nah, itu teman-teman ada apa namanya? Ada konstantanya yang teman-teman bisa cek di buku-buku statistik. Kemudian, nah di sini contohnya sudah dilihat misalnya gitu ya, nilai R tabel pada taraf signifikansi 0,05, ini berarti confidence intervalnya dia 95%, maka dengan jumlah N itu berarti jumlah responden gitu ya, dengan jumlah responden 15, itu R hitungnya adalah 0,514. Ya, jadi ini menyesuaikan jumlah responden yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai confidence interval 95% juga, tapi kalian menguji coba pada 30 responden, maka N-nya menjadi 30. Nah, maka jumlah R tabelnya akan berbeda. Ya, jadi ini bisa diceknya lagi-lagi di lampiran gitu ya. Nanti dicek di buku statistik banyak gitu ya. Nah, R tabel dibandingkan dengan R hitung. Ketemulah teman-teman sudah punya R hitung 0,761, R tabel 0,514 gitu ya. Maka dari hasil perbandingan ini diperoleh bahwa R hitung kalian 0,761 ini lebih besar dari nilai R tabel 0,514. Ini menunjukkan bahwa item 1 atau pertanyaan nomor 1 dalam kuesioner kalian itu dinyatakan valid. Ya, nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan setelah proses analisis yang dilakukan tadi gitu ya, keluar hasil seperti ini, teman-teman perlu cek satu-satu. Memang benar-benar ngecek satu-satu gitu ya. Item 1 gimana sih, item 2 gimana sih, item 3 gimana sih gitu ya. Cara yang pertama adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Ternyata di contoh ini ya kita menarik kesimpulan untuk satu item saja gitu ya. Item pertama dinyatakan valid gitu ya dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel.
Atau opsi yang kedua, teman-teman bisa membaca dengan melihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu disimbolkan di sini dengan signifikan, tapi di sini disingkat sig titik to tail. Karena tadi teman-teman juga ujinya uji to tail gitu ya. Di sini nilai signifikannya teman-teman bisa cek di situ berapa gitu ya. Ternyata kalau teman-teman cek di dalam tabel, nilai signifikansi dari item nomor 1 adalah 0,001. Nah, syarat untuk dinyatakan valid kalau nilai P atau signifikansinya kurang dari 0,05. Tapi kalau lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid gitu ya. Nah, berdasarkan hasil di atas ya, di item nomor 1 ini teman-teman dapati bahwa nilai signifikansinya 0,001. Karena 0,001 ini kurang dari 0,05, maka item nomor 1, butir pertanyaan nomor 1 dinyatakan valid. Ya, seterusnya teman-teman lanjutkan untuk item nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai item ke 10. Ya. Ya, itu alur atau tahapan teman-teman melakukan uji validitas. Kemudian yang kedua yaitu menguji reliabilitasnya. Ya, tadi teman-teman sudah sepakat ya, paham bahwa konsepnya adalah suatu alat ukur itu harus valid dan reliable. Nggak bisa kalau cuma salah satunya aja. Valid saja tidak reliable, tidak bisa. Tidak valid tapi reliable juga tidak bisa digunakan. Jadi harus menjamin validitas dan reliabilitasnya. Tadi teman-teman sudah belajar tentang melakukan uji validitas instrumen. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu teman-teman mempelajari tentang bagaimana menguji reliabilitas suatu instrumen. Konsistensi dari alat ukur itu memberikan jawaban yang sama ketika dilakukan pengukuran secara berulang. Ya, maka pembuktiannya ini untuk mengukur beberapa kali pengukuran sehingga uji yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas adalah yang pertama bisa dengan tes retest. Tes retest berarti memang caranya adalah teman-teman mencobakan instrumen kalian beberapa kali pada responden yang sama. Ya, pada responden 1 di jam makan siang, pada responden 1 di jam makan siang di hari ketiga, pada responden 1 lagi di jam makan siang di hari kelima misalnya. Terus gitu ya, punya interval yang sama, kemudian waktu pengukuran di jam yang sama gitu ya, dengan situasi dan kondisi yang sebisa mungkin sama, tapi respondennya berbeda. Jadi melakukan tes, retest berkali-kali untuk menguji apakah jawaban dari responden tersebut atau antar responden gitu ya, mereka memberikan jawaban yang sama pada instrumen yang sama yang kalian gunakan. Instrumen akan dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Nah, ini nanti pakai analisis product Pearson moment. Ya, seperti yang tadi digunakan untuk melakukan validitas, menguji validitas instrumen. Nanti kalau yang tadi waktu uji validitas itu kan teman-teman 15 respondennya itu adalah orang yang berbeda. Tapi kalau tes retest untuk menguji reliabilitas, 15-nya itu adalah orang yang sama. Dilakukan 15 kali misalnya. Dilakukan selama 15 kali pada orang yang sama dengan instrumen yang sama. Ya, tinggal diinputkan gitu. Nanti kalian uji korelasinya pakai produk Pearson moment. Terus cara mengambil kesimpulannya juga sama gitu ya. Kalau mau membandingkan R hitung dengan R tabel berarti tadi ketentuannya gimana. Kalau mau melihatnya dari nilai signifikansi berarti caranya gimana gitu ya. Semua ada ketentuannya. Kemudian cara untuk mengukur reliabilitas yang kedua adalah ekuivalen. Ekuivalen ini untuk cara yang teman-teman lakukan adalah mencobakan instrumen yang berbeda tapi ekuivalen atau sebanding, sepadan gitu ya. Jadi percobaan ini cukup dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Instrumen akan dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Ini pakai analisis produk Pearson moment juga, melihat koefisien korelasinya. Yang ketiga adalah internal konsistensi. Internal konsistensi ini caranya mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Oke, minimal tadi 30 juga gitu ya. Jadi ketika teman-teman menguji coba satu instrumen, itu bukan berarti teman-teman terpisah ya. Maksudnya saya mau menguji coba validitasnya dengan 30 orang
pertama, menguji reliabilitasnya dengan 30 orang yang kedua. Itu tidak perlu seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau cek ombak gitu ya, pilih 30 responden yang karakteristiknya sama dengan sasaran dari riset kalian. Kemudian teman-teman minta untuk mengisi instrumen yang kalian buat, lalu 30 orang itu, hasil dari 30 orang itu kalian uji langsung dengan SPSS, ujinya langsung untuk validitas dan reliabilitas gitu. Jadi nggak usah, bukan berarti teman-teman cari 60 orang gitu ya. Tapi teman-teman langsung 30 orang itu minta ngisi, isinya kalian input ke SPSS, lalu kalian uji, berlakukan 2 uji yang berbeda. Uji yang validitas dengan Pearson Product Moment, yang uji reliabilitasnya nanti dengan Alpha Convert ya. Gitu. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Yang ketiga, internal konsistensi. Ini tekniknya ada banyak sebetulnya, tapi yang akan kita coba tampilkan dan kita jelaskan ke teman-teman yang teknik Alpha Convert. Oke, karena sama tadi ya terkait entry datanya sudah tahap A sampai C seperti contoh alur uji validitas. Teman-teman bisa cek lagi nanti di slide sebelumnya gitu ya untuk melihat tahap A sampai C itu tahapannya apa gitu ya. Kini kita langsung masuk kepada tampilan di mana dia sudah di entry ke dalam SPSS. Tampilannya seperti ini ya. Dengan kuesioner yang berbeda kalau ini dilihatnya ya, karena tadi skornya kan 3-3-2 gitu ya, tapi kalau yang ini skornya ada 4-3-4 gitu ya, kuesioner yang lain. Nah, untuk menguji reliabilitas kuesioner, teman-teman klik analyze ya, klik analyze, pilihnya skill. Kalau yang tadi untuk validitas yang dipilih yang correlate lalu bivariate gitu ya. Tapi kalau reliabilitas teman-teman klik scale dan reliability analysis. Ya, analyze, scale, dan reliability analysis. Nanti muncul tampilan seperti item yang akan kalian masukkan semuanya ke dalam kolom ini, kotak ini gitu ya. Lalu klik modelnya, diklik pilih yang alpha. Jadi bisa paralel dan lain sebagainya. Pastikan teman-teman klik yang alpha. Setelah itu baru klik statistik. Ya, diklik statistik nanti akan muncul tampilan, iya benar. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa dicentang yang scale if item deleted juga, kemudian di ANOVA tabelnya diklik none, ya, yang lainnya dibiarkan saja, tidak perlu dicentang gitu ya. Lalu teman-teman klik continue dan klik OK. Hasil yang keluar seperti ini. Tampilannya berbeda ya. Tampilannya berbeda dengan waktu dianalisis uji Pearson Product Moment. Nah, hasil analisis reliabilitas yang muncul dilihat pada gambar di samping. Konbak alpha yang ini adalah nilai yang akan kalian lihat untuk menunjukkan reliabilitas dari instrumen yang kalian pakai. Ya, konbak alfanya minimal 0,7. Ya, karena minimal 0,7 dan ternyata hasil analisisnya adalah 0,781, maka kesimpulannya kuesioner kalian adalah reliable. Ya. Oke. Nah, itu tadi tahapan-tahapan yang sifatnya sangat teknis gitu ya, sangat praktikal supaya teman-teman bisa benar-benar praktek gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk tahap di mana teman-teman membutuhkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen yang kalian susun. Cek. Oke. Faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas. Yang pertama, bias pengukuran, ya kita masuk ke yang validitas dulu gitu ya. Bias dari sebuah pengukuran itu bisa mempengaruhi hasil. Apakah instrumen kalian itu nanti valid atau tidak valid gitu ya. Maka teman-teman perlu mengenali dan mengantisipasi supaya instrumen kalian itu tidak menimbulkan hasil yang bias.
Oke. Sedangkan kalau reliable itu resiko kesalahannya ada pada random error. Ya, random error ini adalah resiko kesalahan yang menyebabkan nilai reliabilitas kalian bisa rendah. Oke. Random error ini bisa bisa dipengaruhi apa saja gitu ya. Dipengaruhi dari yang pertama variabilitas pengamatnya gitu ya. Teman-teman karena teman-teman itu misalnya hasil perhitungan besar sampel kalian itu teman-teman butuh menggali data pada 500 subjek misalnya. Karena 500 subjek nggak mungkin teman-teman melakukannya sendiri. Pasti teman-teman butuh enumerator atau para penggali data gitu ya, para pengamatnya, pemeriksanya yang nanti akan mengukur ke lapangan. Karena apa namanya jumlah subjek yang kalian butuhkan banyak, maka teman-teman juga butuh enumerator yang banyak juga, ya kan? Nah, hati-hati dalam menentukan pengamatnya gitu ya, jangan sampai mereka itu punya karakteristik yang sangat berbeda. Contoh karakteristik yang sangat berbeda misalnya, teman-teman ini sudah misalnya teman-teman sedang ini untuk skripsi gitu ya, pada teman-teman melakukan riset pada subjek yang sangat banyak, tadi misalnya 500 orang, teman-teman maka membutuhkan sebanyak sekitar 50 enumerator. 50 enumerator ini random banget. Random banget itu kalian pilih misalnya asal nyomot gitu ya. Ada yang teman SMA yang sekarang mahasiswa teknik, ada yang dulu teman SMP tapi sekarang sudah jadi ibu rumah tangga, atau misalnya ada yang apa namanya teman UKM yang dia itu anak sosum atau anak hukum misalnya. Nah itu kan variatif sekali gitu ya. Pengamatnya kok tidak satu karakter gitu ya. Tidak satu karakter, mereka sudah backgroundnya berbeda, pekerjaannya sekarang berbeda gitu ya. Itu akan mempengaruhi hasilnya, cara menggunakan instrumennya, cara memberikan pertanyaannya gitu ya. Itu akan mempengaruhi hasil kalian. Bisa jadi instrumen kalian tidak reliable itu karena pengamatnya yang sangat variatif. Maka penting untuk memilih pengamat yang juga satu karakter. Misalnya sama-sama mahasiswa gizi angkatan akhir gitu ya, semester 8 misalnya, mahasiswa gizi semester 8 yang sudah mendapatkan atau sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Itu kan satu karakter gitu ya. Mau cewek mau cowok, yang penting mereka sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dan mereka adalah mahasiswa gizi. Sehingga mereka bisa menggunakan instrumen kalian dengan benar gitu ya. Melakukan penggalian data dengan cara yang sama gitu. Itu variabilitas pengamat harus diperhatikan supaya tidak menghasilkan apa namanya random error gitu ya. Kemudian variabilitas subjek. Nah, variabilitas subjek ini merujuk pada biasanya nilai yang dimaksud adalah variasi biologis pada responden. Jadi terlalu apa namanya subjeknya tidak dikondisikan pada situasi yang hampir sama. Kayak tadi misalnya mengukur berat badan, yang satu setelah makan malam mau tidur, yang satu sebelum apa namanya bekerja, yang satu setelah berolahraga, yang satu bangun tidur. Nah, itu kan kondisi yang sangat berbeda gitu ya. Maka kondisi biologisnya sedang sangat tidak apa namanya tidak satu karakter, lalu kalian ukur berat badan. Ya bisa jadi hasilnya menjadi sangat tidak reliable gitu ya. Atau misalnya kalian sedang melakukan penggalian asupan makan, tapi ada variabilitas subjek yang mereka sedang dalam kondisi yang emosional gitu ya, ya nggak bisa dipaksakan untuk digali. Gitu ya. Ada yang sedang tenang dan sebagainya, sehingga variabilitas ini dilihatnya atau munculnya dari sisi subjek atau responden yang ikut serta dalam riset kalian. Yang ketiga adalah variabilitas instrumen. Nah, di sini berarti yang perlu diperhatikan adalah instrumen yang kalian pakai, gitu ya. Ketepatan alat ukurnya, sensitivitas alatnya, suhu ketika menggunakan alatnya. Ya ini kalau suhu, kelembaban itu kan berarti terkait dengan alat-alat yang sifatnya mengukur gitu ya. Bukan alat-alat yang seperti kuesioner dan sebagainya maksud saya gitu, bukan yang seperti itu ya, tapi itu juga akan mempengaruhi hasil yang menjadi error. Sedangkan kalau yang mempengaruhi validitas itu adalah bias pengukuran. Yang mempengaruhi validitas adalah kondisi ketika instrumen kalian itu menghasilkan hasil yang bias.
bias ini munculnya sama, bisa dari pengamat, bisa dari subjek, bisa dari instrumen. Bias dari pengamat ini contohnya penyimpangannya secara konsisten dilakukan oleh pengamat gitu ya. Penyimpangannya yang seperti apa? Misalnya karena sudah banyak riset sebelumnya bahwa orang yang merokok itu berisiko kanker gitu ya. Terus pengamat-pengamat yang kalian minta bantuannya untuk menggali data, itu mereka orang-orang kesehatan dan mereka paham bahwa merokok itu berisiko menjadi kanker. Nah, dari diri pengamatnya sendiri itu mereka menjadi lebih giat untuk mengorek gitu ya, mengorek apakah orang-orang yang kondisinya sekarang sudah kanker itu punya riwayat merokok gitu. Dan orang-orang yang tidak kanker itu tidak sungguh-sungguh digali apakah dia punya riwayat merokok atau tidak. Karena sudah ada pengetahuan sebelumnya bahwa resiko orang yang merokok itu lebih besar untuk mengalami kanker gitu ya. Jadi terus dari pengamatnya sendiri mengalami bias gitu ya. Dia jadi melakukan perlakuan yang berbeda. Yang satu dia lebih semangat untuk menggali gitu ya, mencari riwayat merokok dari orang yang kondisinya sekarang sedang kanker supaya hasilnya mengarah dengan hasil yang sama dengan riset-riset yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, itu yang hasilnya jadi lebih ke subjektif, bukan objektif gitu kan. Yang satu benar-benar dikejar gitu ya, terus yang satu kondisinya mau dibandingkan gitu ya, yang satu pada pasien yang tidak kanker ya, mereka-mereka yang tidak sampai kanker misalnya. Tapi ditanya ini hanya sekilas saja. Ada riwayat merokok? Tidak. Oke. Cuma segitu aja. Tapi di yang lainnya ditanya ini lebih serius gitu ya, digalinya sungguh-sungguh. Nah, itu yang menunjukkan bahwa hasil kalian berisiko menjadi bias pengukuran. Kemudian biasnya datang dari subjek. Misalnya penyimpangan dilakukan secara konsisten oleh subjek. Itu misalnya subjeknya tahu kalau mereka sedang diteliti gitu ya, atau mereka sedang diikutkan dalam riset tentang misalnya dia ini. Oh, dia itu adalah pasien-pasien hipertensi, terus teman-teman mau mencari hubungan asupan natrium mereka terhadap kondisi hipertensinya. Karena mereka subjeknya, ini dari subjeknya tahu kalau mereka itu asupan natrium itu bisa mempengaruhi hipertensi gitu ya. Terus mereka ketika digali, mereka mencoba menutup-nutupi. Gitu ya. Mereka mencoba menutup-nutupi dan memberikan jawaban yang akhirnya tidak seharusnya. Oke, ada bias dalam recall-nya. Penyimpangan ini secara konsisten dilakukan oleh subjek. Ya, jadi yang melakukan sumber dari biasnya adalah subjeknya. Kemudian resiko bias yang ketiga datang dari instrumennya, kesalahan sistematik akibat alat ukur yang tadi tidak valid. Ya, alat ukurnya jelas sudah tidak valid, instrumennya akhirnya hasilnya menjadi bias, gitu ya resikonya. Nah, supaya teman-teman terhindar dari random error, resiko biasnya bisa dikurangi, teman-teman perlu melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen kalian. Oke, untuk mengurangi bias, teman-teman bisa memeriksa tanpa sepengetahuan subjek. Misalnya teman-teman ingin mengukur aspek psikomotorik seorang anak gitu ya, supaya anak tidak merasa atau terkesan sedang diukur, kita ajak bermain misalnya. Tapi teman-teman sebetulnya sedang melakukan penggalian data. Teman-teman sedang melakukan penggalian data, tapi anak itu tanpa sadar dia sebetulnya sedang diajak bermain. Dia taunya begitu, gitu kan? Teman-teman melakukan blending atau penyamaran. Jadi misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan USG gitu ya, tanpa tahu kliennya itu siapa, atau dia membaca hasil dari USG beberapa responden gitu ya, tanpa tahu kondisi kesehatan dari si ibunya gitu ya, atau wanita yang sedang dievaluasi kondisi rahimnya gitu ya, tanpa tahu dia ini sedang kanker atau punya tumor atau sebagainya gitu. Jadi disamarkan. Jadi peneliti juga tidak benar-benar tahu gitu ya yang sedang dia cek itu kondisinya dia kanker atau tidak. Ya, supaya tadi tidak ada kecenderungan dia melakukan bias
pengamat gitu ya. Dia tidak lebih bersungguh-sungguh pada mereka yang sedang terkena sakit, tapi menjadi biasa-biasa saja menggali pada mereka yang kondisinya sehat misalnya. Kemudian melakukan kalibrasi alat. Kalibrasi ini tadi ya supaya teman-teman tahu misalnya timbangannya itu harus ditambah 5 kilo. Ya, tahu bahwa timbangan itu selisihnya 5 kilo dari berat aslinya itu karena secara berkala dilakukan kalibrasi gitu ya. Kemudian misalnya timbangannya ini kalau mengukur pakai timbangan ini harus diturunkan 5 kilo dari berat yang hasil yang keluar misalnya. Itu karena uh, timbangan tersebut sudah dicek kalibrasinya secara berkala. Nah, kemudian untuk mengurangi random error ya, untuk berarti meningkatkan reliabilitas, teman-teman bisa melakukan standarisasi metode pengukuran. Ya, karena tadi resikonya pengamatnya variatif gitu ya, maka supaya berhati-hati, teman-teman perlu melakukan memiliki atau menyusun SOP penggalian data. Misalnya untuk pertanyaan nomor 1 cara bertanyanya seperti apa, pertanyaan nomor 2 menanyakannya seperti apa. Sebelum bertanya menggunakan instrumen harus enumerator harus mengenalkan diri gitu ya. Teman-teman harus mengenalkan diri, bertanya kabar gitu ya. Kemudian memastikan bahwa responden tidak sedang sibuk sehingga akan mempengaruhi jawabannya. Karena kalau sibuk nanti jawabnya tergesa-gesa dan bisa jadi tidak jujur gitu ya. Yang penting cepat selesai aja waktu diwawancara. Itu bisa gitu ya. Maka ada prosedurnya yang harus ditaati oleh enumerator. Jika responden terlihat terburu-buru, maka penggalian data dilakukan di waktu lain gitu ya. Maka tidak jadi dilakukan di hari itu. Karena misalnya tadi daripada hasilnya nanti malah tidak mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Penyempurnaan instrumen, sebentar, sorry, baterainya low. Ya, saya lanjutkan sebentar. Penyempurnaan instrumen itu berarti ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa item-item pada instrumen kalian itu ada beberapa yang tidak reliable, maka harus diperbaiki. Terus nanti diuji lagi. Atau misalnya kalian memilih untuk menghilangkannya. Ketika item itu memang ternyata dinyatakan tidak reliable supaya instrumennya sempurna gitu ya. Kemudian melakukan pelatihan enumerator. Ya, bisa jadi misalnya teman-teman sudah memilih enumerator yang karakteristiknya tadi anak-anak kesehatan, mereka sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian, misalnya syaratnya misalnya nilai PSG atau mata kuliah penilaian status gizinya minimal B misalnya. Itu teman-teman sudah menentukan karakteristik enumerator kalian seperti itu ya. Tapi teman-teman juga perlu meningkatkan ya mengurangi resiko random error tadi dengan melakukan pelatihan. Pelatihan berarti dicek kembali gitu ya. Siapa tahu karena PSG itu semester 3, terus teman-temannya jarang ikut pemeriksaan kesehatan, terus mereka udah lupa cara pakai mikrotoa misalnya. Cara mengukur lingkar lengan atas, prosedurnya banyak yang lupa. Maka perlu dilakukan pelatihan dulu. Ya, menjamin bahwa enumerator kalian menggunakan urutan prosedur yang sama, yang sesuai, dan benar cara pemakaian alatnya. Maka perlu dilakukan pelatihan. Otomatisasi instrumen, ya instrumennya semakin automatic instrumen itu bisa difungsikan, semakin baik nanti hasil reliabilitas kalian. Kemudian lakukan pengulangan pengukuran. Ya, ini untuk terus-menerus menjaga instrumen kalian dinyatakan reliable gitu ya, dilakukan pengulangan pengukuran untuk menjamin bahwa hasil kalian instrumen yang kalian pakai dinyatakan reliable gitu ya. Oke, ya. Soalnya itu saja untuk pertemuan ke-14 gitu ya, untuk topik ke-14 hari ini, validitas dan reliabilitas. Ya semoga walaupun asinkron ini teman-teman tetap bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalnya kecepatan ya diikuti perlahan gitu ya, di pause dulu, diulangi lagi dan sebagainya. Semoga ini malah bisa jadi lebih mudah buat teman-teman belajar gitu ya, karena teman-teman bisa menyimak
sesuai dengan kapasitas teman-teman, kemampuannya. Bisa disimak cepat, bisa disimak lebih lambat dan sebagainya. Ya, semoga diberi kemudahan untuk UAS terutama di biostatistika dasarnya hingga teman-teman bisa dinyatakan lulus biostatistika dasar dan lanjut ke mata kuliah biostatistika lanjut dan juga untuk mata kuliah yang lain. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Yang penting yang utama adalah ilmu yang teman-teman dapatkan itu berkah gitu ya. Jadi bisa manfaat dan bisa long lasting gitu. Bisa tahan lama, bisa dibagikan ke lebih banyak orang ya. Dan sampai bertemu di semester selanjutnya, semester 3 dalam keadaan kondisi yang lebih baik gitu ya, teman-teman lebih bersemangat lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menuntut ilmu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala kekurangan di semester ini dan di mata kuliah ini. Semoga apa yang selama ini kita pelajari, kita diskusikan bersama-sama itu bisa bernilai ibadah gitu ya dan bisa jadi ladang pahala baik bagi saya dan juga bagi teman-teman sebagai penuntut ilmu. Terima kasih, saya cukupkan. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.